ditanya nih Ustaz. Tapi saya tanya lagi deh. Kan harus ittiba tadi salah satunya tuh. Harus sesuai syariat yang dibuat rule-nya sama Rasulullah. Itu kan udah detail tuh Ustaz ya. Ini pas perdebatanmu nih. Ini tahlilan gimana sih Ustaz? Tahlilan mauludan tuh ada nggak sih sebenarnya di apa namanya di zaman Rasul ada peraturannya nggak sih? Ini kok banyak jadi perdebatan ya Ustaz? Bingung juga saya nih. Yang jadi masalah jadi Ustaz ulama sama ulama jadi berantem nih. Sedih juga saya. Gimana tuh Ustaz? Menerang. Apa Ustaz? Kalau meratap Hmm. kan kita itu mikirnya tuh nangis-nangis, ngeraung-ngeraung, merobek-robek baju gitu ya. Hmm. Itu kan nggak boleh ya. Tapi di sini tadi Ya. makan-makan aja, baca surat aja itu Iya, juga nggak boleh dianggap juga, karena peratap. termasuk meratap itu kan. Iya, gitu. Nah, itu dia dianggap peratap oleh para sahabat gitu, kebayang gitu. Hmm, Kebayang kalau beneran meratapnya gitu, makan-makan aja kumpul-kumpul itu iya, dianggap iya. peratap. Karena Rasulullah membiarkan, mengiyakan gitu. Seperti itu. Oke. Berarti menunjukkan boleh sholat malam itu Iya. berjamaah asal tidak janjian gitu. Oh begitu Tidak Ustaz. janjian. Kalau misalnya suami istri nih, Mm-mm. Abi kita tahiyud malam Mm-mm. yuk. Itu gimana Ustaz? Saya sempat bilang sih, Makanya itu kan tidak. sholat sholat sunnah itu Uh, munfarid gitu. Tapi gimana tuh kalau mm. yang tahajud bareng? Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi Waalaikumsalam warahmatullahi walhamdulillah. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Auzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan aziman. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, Rabbis samawati wal ard. Tuhan kita semua yang kuasa langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, dan nikmat memiliki waktu-waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian, dan semoga kita mendapatkan sahabat dari beliau. Ya, alhamdulillah, jazakumullah yakum. Seperti biasa kita bertemu kembali di channel Ilmu Mengaji bekerja sama dengan Mahad Ilmu yang alhamdulillah langsung dipandu oleh Ustaz Al-Mukarram Ustaz Teguh Ashar. Kita doakan beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi Ya, kemudahan nanti rezeki, transfer aja. dimudahkan segala urusannya. Nah, seperti biasa kita membahas kitab Bulughul Maram, sudah masuk ke bab zakat, dan insya Allah kita akan melanjutkan nomor hadis ke 629. Selanjutnya mari sama-sama kita masih simak kajian kita kali ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi warahmatullahi selaku talibul ilmi, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berbanyak kata untuk waktu dan tepat kepada gurunda ya tafadul maskuro. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamati wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukran wa jazakumullah khairan pada moderator kita yang telah memulai tadi di awal, dan saya ucapkan juga ya ahlan wa sahlan wa marhaban kepada para thalibul ilmi, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita melanjutkan pengkajian kita dari kitab Zakah, yaitu kitab tentang zakat ya, dari kitab Bulughul Maram, buah karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sudah masuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Bahz bin Hakim, apa nama itu? Betul. Bahz ya? Nah, Bahz bin Hakim. Bahz bin Hakim, betul insyaallah. Baik, kita akan baca
Ya, kemudian kita akan terjemahkan dan kita akan syarah ya seperti itu. Wa an Bahz bin Hakim, dari Bahz bin Hakim, ya, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kulli sa'imati ibilin fi arba'ina bintu labunin. Kata beliau, unta yang dilepas mencari makan sendiri pada setiap 40 ekor zakatnya seekor bintu labun, ya, seekor bintu labun. La tufarraqu ibilun an hisabiha, ya, disebutkan di sana janganlah dipisahkan unta dari perhitungannya, ya. Kemudian disebutkan di sana, man a'taha mu'tajiran biha falahu ajru, barang siapa mengeluarkan zakatnya karena mengharap pahala dengannya, ia mendapatkan pahalanya, ya. Kemudian selanjutnya, wa man mana'aha fa inna akhiruha wa syatra malihi azmatan min azamati rabbina. Sebutkan di sana, ya, maka barang siapa mencegah zakatnya, maka kami mengambilnya bersama separuh hartanya sebagai perintah tegas dari perintah Tuhan kami, seperti itu. Kemudian selanjutnya dikatakan di sana, ya, la yahillu li ali Muhammadin, ya, la yahillu li ali Muhammadin, kemudian minha syai'un, la yahillu li ali Muhammadin minha syai'un, ya, tidak halal, ya, zakat itu sedikit pun bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan rawahu Ahmadu, telah meriwayatkannya Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, wa Nasa'i, dan juga Imam An-Nasa'i, wa sahahahu Al-Hakim, dan telah mensahihkannya Imam Al-Hakim, ma'allaqa Syafi'iyyu al-qawla bihi ala thubutihi, dan kemudian Imam Syafi'i memberikan komentar atas ketetapan hadis. Nah, di sini, ya, kita ambil pelajaran sebelum membahas terkait dengan matannya, maka yang perlu kita bahas dulu siapa itu Bahz bin Hakim ini. Ya, Bahz bin Hakim, ya, ini adalah Ibnu Muawiyah Ibnu Haidah Al-Qushairi, seorang tokoh tabi'in nih, yang wafatnya sebelum 160 Hijrah, ya. 160 Hijriah, seperti itu. Kemudian an abihi, dari bapaknya ini Muawiyah bin Haidah, ya. Maksudnya Hakim, ya, Hakim bin Muawiyah gitu. Sementara an jaddihi, dari kakeknya, yaitu adalah Muawiyah bin Haidah. Ini seorang sahabat yang tinggalnya di Basrah, ya, dan kemudian wafatnya di Khurasan. Jadi Basrah itu bagian dari Irak, Khurasan itu adalah kawasan yang besar, yang di sana sekarang itu jadi negeri-negeri Balkan, ya. Dari mulai Iran, kemudian Afghanistan, kemudian Uzbekistan, Tajikistan, dan seterusnya, ya. Dari Pakistan, lah, ya. Tantanan seperti itu. Demikian itu Khurasan. Khurasan itu kawasan yang sangat besar, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sana disebutkan qala, ya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kulli sa'imati ibilin fi arba'ina bintu labun. Di setiap 40 ekor unta yang dilepas, yang artinya mencari makan sendiri, maka zakatnya seekor bintu labun. Demikian, ya, seekor bintu labun. Yang mana kalau misalkan kita perhatikan di sini, ya, bahwasanya sebenarnya masih membahas terkait dengan zakat dari zakat-zakat ternakan, ya, hewan-hewan bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Akan tetapi sebenarnya aksentuasinya bukan di sana, ya. Aksentuasinya justru nanti di akhir-akhir kalimat ini, ya, di akhir-akhir kalimat ini disebutkan di sana la tufarraqu ibilun an hisabiha, ya. Di sana disebutkan janganlah dipisahkan unta dari perhitungannya, ya. Kemudian, nah, man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruhu. Ya, inilah dia yang menjadi aksentuasinya, titik tekan daripada hadis ini. Jadi sesiapa yang mengeluarkan zakatnya karena mengharap pahala dengannya,
Ya, maka bagaimana? Maka falahu ajruhu, Mengharapkan ya, pahala. maka baginya pahalanya tersebut. Wa man mana'aha, dan sesiapa yang menahan separuh hartanya, ya, mana'aha maksudnya siapa yang menahannya, fa inna akhiduha, maka sungguhnya kamilah yang akan mengambil, wa syatra malihi, mengambil hartanya tersebut, ya, bersama dengan separuh hartanya, ya, azmatan min azamati rabbina, sebagai bentuk perintah tegas dari perintah Rabb kami, ya. Yang ini, ya, menunjukkan bahwasanya akhlu bijiddin fihi li'annahu wajib. Jadi wajibun mafrud, dia itu berupa pengambilan di dalamnya dengan serius dan tegas, karena ini adalah perkara yang mafrud, yang difardukan, ya, demikian. Di sana ada ketentuan, yaitu mengambil separuh harta selain mengambil harta yang ada kalau mereka menolak. Kemudian la yahillu li ali Muhammad, tidak halal bagi keluarga Muhammad minha syai'un, sedikit pun darinya. Jadi keluarga Nabi tidak halal untuk mengambil harta zakat. Sedekah itu juga tidak halal untuk keluarga Nabi. Nah, di sini kita ambil aksentuasi tadi, ya, titik tekannya. Ajruhu, ya. Siapa di sini yang mengeluarkan zakatnya karena mengharap pahala, ya, dengannya ia mendapatkan pahalanya. Karena ada orang yang berzakat, tapi kemudian karena tidak mengharapkan pahala, tidak ihtisab, Halo. ya, ada orang berzakat hanya sekedar karena khawatir diapa-apain gitu oleh pemerintahan Islam pada waktu itu, maka dia keluarin aja, maka dia tidak mendapatkan pahalanya. Dia hanya menggugurkan kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban supaya masih dianggap sebagai seorang muslim, ya. Tapi mereka yang memang berzakat mengharapkan pahala dari Allah, maka mereka akan mendapatkan pahalanya. Karena yang namanya amal soleh itu dikatakan amal soleh jika memenuhi beberapa persyaratan. Syarat pertama ada ikhlasun niyyah, niatnya ikhlas karena Allah dan ihtisab. Ikhlasun niyyah, kedua ittiba'. Ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat, dan juga ada ihtisab. Ihtisab itu mengharap pahala. Bagaimana kalau misalkan kita mau saum, kita mengharap pahala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang saum Ramadan, ya, dalam keadaan iman dan juga ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Berarti Nah, kita ini mengharapkan ihtisab. pahala boleh ya, Ustaz, ya? Mengharapkan pahala itu Gimana? mengharapkan pahala memang boleh ya, Ustaz, ya? Harus, Jadi emang harus berharap pahala gitu. harus ihtisab. Kalau nggak ngarep pahala, nanti rentan untuk tidak ikhlas. Justru ikhlas itu yang ngarep pahala dari Allah. Oh, saya mau kejar yang tafadul, berarti boleh dong, Ustaz? Saya mau ngejar yang Gimana? lebih yang afdoli ya istilahnya. Saya tak salah, yang lebih Yang afdol afdol itu. boleh ya? Kan saya mau kejar pahala kan? Ya boleh. Saya mau ngejar, Ya. saya sholat nih, tapi kalau saya sholat jamaah di masjid kan lebih besar, saya kejar ke situ. Saya mau sedekah nih, tapi sedekah ke Bagus lah. daripada saya ke, bukan daripada ya. Kalau misalnya di waktu yang bersamaan tetangga sama keluarga, ya lebih ke keluarga karena lebih besar pahalanya, itu boleh gitu, Ustaz. Boleh, bagus malah. Itulah sebabnya kita Ya, harus kejar ini ilmu harus ya. ihtisab. Harus Ya, kejar ilmu kan mana kita yang disuruh lebih terus afdol, juga. Ustaz. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Kita disuruh bersegera. Oh. Ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Ya, uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, kata Allah, kepada magfirah Allah dan surga. Kita disuruh lari malah bersegera. Oke. Disuruh untuk menuju benefit yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Dalam artian kita harus mengharap akan hal tersebut, ihtisab kepada Allah SWT, mengharap pahala dari Allah SWT.
Itu ya. Terus dan akan sempurna amal itu dengan dua hal. Tadi diterima dengan ikhlasun niyah dan juga dengan ittiba. Ittiba itu ngikuti tuntunan, jangan seenaknya, Iya, iya. tapi ngikuti tuntunan syariat. Kemudian selanjutnya adalah kalau mau sempurna amal itu tambahin dua, yaitu adalah dengan al-akhdhu biquwwah. Al-akhdhu biquwwah yakni jiddiyah, kesungguhan. Dan yang kedua adalah al-musara'ah, bersegera. Ya. Banyak sekali dalil kan tersebut. Contoh misalkan ya Yahya khudil kitab biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab ini, ajaran ini biquwwah, dengan kekuatan, maksudnya dengan kesungguhan. Ya. Kemudian selanjutnya di ayat berkenaan tentang musara'ah tadi seperti wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Ya, wasari'u, bersegeralah kalian. Ya. Ayat yang lain fafirru ila Allah, larilah kalian kepada Allah. Ya. Kemudian di ayat yang lain misalkan tentang infiru khifafan wa thiqala, pergilah kalian dalam keadaan ringan maupun berat. Ya, seperti itu. Jadi memang kalau kepada Allah tuh harus lari, harus bersegera. Jangan dinanti-nanti. Makanya man akharahu Allahu yaumil qiyamah. Siapa yang mengakhir-akhirkan, maka Allah akan akhirkan dia di hari kiamat. Siapa yang nunda-nunda, Allah akan tunda dia di hari kiamat. Rahmatnya. Kemudian contoh misalkan yang lainnya adalah man abta'a amalahu. Nah, siapa yang melambat-lambatkan amalnya, seperti itu kata Allah Subhanahu kata Nabi SAW, kemudian la yusri' nasabuhu, maka nasabnya tidak mampu untuk mempercepatnya. Jadi nggak ada itu nasab itu bisa mempercepat amal gitu kan, nggak ada privilege dalam hal tersebut. Seorang tersebut tuh gimana? Ya, dia mempercepat diri atau tidak dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Nah, ini penting. Ya, jadi nggak ada kaitan, nasab itu nggak pengaruh. Mau keturunan Nabi, mau keturunan siapa gitu, tidak berpengaruh. Jadi amal masing-masing itu yang berpengaruh nanti. Dia bersegera atau tidak pada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ini contohnya ya. Jadi harus ada ihtisab, harus ada jiddiyah, ada kesungguhan, ada musara'ah, harus bersegera, ittiba juga ya. Dan harus ada keimanan kan begitu. Kalau nggak iman mah amal soleh itu tidak tercipta, tidak dikatakan amal soleh. Makanya kalimatnya adalah illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Dan orang amal soleh itu nggak akan diterima tanpa keimanan, ya kan? Orang melakukan kebaikan banyak, tapi nggak semuanya diterima kan? Mereka nggak iman, nggak akan diterima. Tapi kalau iman maka diterima. Nah, ini penting. Itu aksentuasi dari hadis ini sebenarnya. Karena untuk pembahasan berkenaan tentang zakat ibil itu sudah dibahas di awal-awal kan? Iya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kalimat berikutnya di sana, waman mana'ah fa inna akhiruha wa syatra mali azmatan min azamati rabbina. Siapa yang menahan nggak mau bayar zakat seperti itu, fa inna akhiruha, maka kami akan mengambilnya. Ya, memang perintah Allah. Zakat itu bukan kita yang ngasih sebenarnya, harusnya zakat itu ditarik oleh petugas. Oke. Harus didatengin ya. Dulu di zaman Nabi SAW itu kan, Iya. karena perintahnya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah dari mereka, harta-harta mereka, sedekah sebagai bentuk sedekah dan artian zakat. Jadi Nabi yang ambil dengan yang disuruh-suruh itu kan, ya, dengan pesuruh-pesuruhnya, maksudnya utusan-utusannya ke berbagai daerah untuk diambil langsung begitu. Memang zakat itu sebuah kewajiban yang tidak bisa dipisahkan sebagaimana sholat. Jadi harus orang-orang kaya itu wajib mengeluarkan zakatnya sesuai dengan aturan, ketentuan. Dan diambil, bukan mereka datang sendiri, diambil gitu. Memang harusnya begitu, diambil secara, dalam tanda kutip diambil secara, karena itu mafrud, perkara yang memang difardukan. Jadi nggak ada sebenarnya basnas atau apa nungguin gitu ya, nungguin orang sadar. Sebenarnya nggak gitu kondisinya. Kenapa kita ini kaum muslimin lemah ya? Lemah diantaranya karena pengaturan zakat tidak sesuai dengan seharusnya. Iya. Zakat itu harusnya diambil secara paksa dalam tanda kutip oleh pemerintah. Kalau mereka sukarela
ketika ditarik diambil, Iya, iya. pahala bagi mereka. Kalau mereka merasa terpaksa, nggak tahu menahu kalau pemerintah sih. Urusan mereka nggak pahala dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Iya. Yang pasti mereka hanya menjalankan tugas. Memang Allah menyuruhnya begitu, khud, ambillah kata Allah. Akhirnya memang awalnya begitu. Jadi zakat itu jadi benar-benar tiang yang menyangga perekonomian Islam, gitu kan? Salah satunya adalah paling besarnya di zakat, zakat infak sedekah itu. Ya, zakat infak sedekah, wakaf, hadiah dan sebagainya semuanya diatur di Baitul Mal wa Tamwil itu. Diatur oleh negara seperti itu kan. Tapi Jadi kuat itu tanpa harus ngambil zakat, tanpa harus ngambil pajak kan gitu. Tapi beban berat di pemerintah itu ya. Pemerintahnya benar-benar harus tahu ilmu, ya salah satu ilmu zakat gini ya Ustaz ya. Iya. Itu Iya, harus wajib. Makanya harus yang berilmu. itu nanti. Serem juga ya. 200 Iya. berapa sekarang? 280 juta jiwa manusia di Indonesia harus ya mungkin 85% lah. Itu harus didatengin satu-satu ya. Harus itu tanggung jawab pemerintah ya. Harus itu tanggung jawab pemerintah. Makanya berat untuk jadi pemerintah itu sebenarnya berat. Benar. Oke. Beratnya adalah nanti ditanya sama Allah. Iya di yaumil akhirnya ya ditanya. Tentang kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi begitu. Di antaranya adalah terkait dengan kewajiban untuk mengambil zakat dari kaum muslimin. Nah ini saya mereka yang kaya-kaya belajar ilmu ini ya kan memang seperti air laut ya Ustaz ya, semakin belajar semakin kurang dan semakin harus banyak gitu nambahnya gitu Ustaz. Dengan ilmu saya yang kurang ini itu gimana caranya untuk ya maklumlah generasi milenial cari yang shortcut nih Ustaz, cari yang pahalanya besar. Otomatis kan saya cari ilmunya kemarin yang terpaut dengan yang kemarin saya cerita sama Ustadz nih Ustadz, azannya kok nggak pakai, kan sunnahnya seperti ini gitu Ustadz, kok nggak dipakai. Terus sholat Jumat kok terbalik ya, yang panjang itu khutbahnya tapi yang ini yang seharusnya yang panjang itu sholatnya, ini yang panjang khutbahnya gitu kan. Itu semua untuk ngejar maksimal ibadah gitu ya, untuk dapat pahala yang maksimal gitu Ustadz. Nah terkait hal ini Ustaz, ini sering banyak ditanya nih Ustaz. Tapi saya tanya lagi deh, kan harus ittiba tadi salah satunya tuh, harus sesuai syariat yang dibuat rule-nya sama Rasulullah. Itu kan udah detail tuh Ustaz ya. Ini pas perdebatan nih, ini tahlilan gimana sih Ustaz? Tahlilan mauludan tuh ada nggak sebenarnya di zaman Rasul, ada peraturannya nggak sih? Ini kok banyak jadi perdebatan ya Ustaz? Bingung juga saya nih. Yang jadi masalah jadi Ustaz, ulama sama ulama jadi berantem nih, sedih juga saya. Gimana tuh Ustaz? Tiba nggak sih sebenarnya Ustaz? Baik, jadi sebenarnya ada dulu itu kumpul-kumpul di rumah kematian. Ya. Cuman disifati niyahah oleh para sahabat itu, disifati niyahah. Niyahah itu disebut dengan meratap gitu. Dari kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau mengatakan bahwasanya kunna na'uddu al-ma'tam yakni al-ijtima' ya ba'da dafnil mayyit ya wa sani'at at-ta'am fiha min an-niyahah, katanya begitu. Kami memandang bahwasanya al-ijtima' berkumpul-kumpul di fi baiti mayyitin, di rumah mayit gitu, di rumah jenazah gitu kan, rumah kematian seperti itu, ba'da dafnihi, setelah dikuburkannya, wasani atau ta'am fihi, dan juga pembuatan makanan di dalamnya, minan niyahah, itu bagian daripada meratap. Gitu. Jadi dulu tuh ada yang suka kumpul-kumpul, itu kumpul-kumpulnya itu dianggap meratap oleh siapa namanya, para sahabat pada waktu itu, di antara yang dikatakan Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jadi di sana itu di zaman Rasul, makanya di zaman Rasul itu tidak ada acara kumpul-kumpul seperti itu gitu ya. Di zaman para sahabat itu acara kumpul-kumpul untuk di sana ya, kumpul-kumpul di kematian ya, kecuali hanya sekedar untuk takziah setelah itu pulang. Gitu ya. Jadi tidak ada kumpul-kumpul dibuatkan makanan di sana, nggak ada. Itu. Karena itu bagian dari niyahah, bagian dari meratap. Dan itu bagian daripada terlarang kan, kalau meratap itu kan nggak boleh. Jadi kita kumpul-kumpul dihidangkan makanan di sana, itu dianggap meratap, walaupun kita nggak
robek-robek baju, Iya. Malah nggak apa namanya, nggak teriak-teriak gitu, itu dianggapnya merantau. Jadi berawal dari sinilah kemudian ya sebagian saudara kita itu melarang akan adanya acara atau oke, agenda tahlilan, sebagian. ya kan? Melarang agenda tahlilan itu dikarenakan tadi kumpul-kumpulnya aja seperti itu, apalagi di dalamnya itu diisi dengan berbagai macam hal dari agenda-agenda yang tidak ada dasarnya, Iya, gitu iya. kan? Tidak ada dalilnya Sebentar seperti itu. Ustaz. Sehingga mereka melarang. Apa Ustaz? Kalau meratap kan kita itu mikirnya tuh nangis-nangis, ngeraung-ngeraung, robek-robek baju gitu ya. Hmm, Itu kan nggak boleh ya. Tapi di sini tadi ya, makan-makan aja, baca surat aja itu iya, juga nggak boleh dianggap juga, kan meratap. termasuk meratap itu kan. Iya, gitu. Nah itu dia dianggap meratap oleh para sahabat gitu, kebayang gitu. Hmm. Kebayang kalau beneran meratapnya gitu, makan-makan aja kumpul-kumpul itu dianggap meratap gitu. Oh iya. Alasannya diungkap oleh para ulama. Alasannya diungkap oleh para ulama. Para ulama mengatakan karena di dalamnya ada tajdidul huzni katanya. Tajdidul huzni itu memperbaharui kesedihan. Oke. Kenapa memperbaharui kesedihan? Ya. Oh iya. Jadi Diingetin lagi ya Ustaz. kalau orang kumpul-kumpul diingatkan lagi dengan yang meninggal, jadi si ahli mayit itu keluarganya itu sedih lagi, teringat lagi apa segala macam, diajak ngobrol lagi, jadi ingat lagi, Iya, nangis sedih lagi. lagi, jadi seperti itu. Selain itu kan yang menjadi masalah itu adalah nanti bisa jadi memberatkan ahli mayit, ahli Iya, waris, iya. karena nggak main-main ya, bisa puluhan juta itu sekali agenda Iya, itu iya. sampai 7 hari misalkan. Iya, iya, iya. Ya kan? Kebayang, dan itu yang terjadi fakta di lapangan itu, yang miskin-miskin itu mereka sampai harus berutang-utang kan demi untuk mengadakan tahlilan. Nah dari sinilah kemudian sebenarnya para ulama yang melarang itu dikatakan melihat dari berbagai macam pertimbangan atau sudut, ya sudut pertimbangan, diantaranya ini. Dan bahkan dari kalangan ulama Syafi'iyah sendiri di kitab apa namanya itu, I'anatul Talibin, saya juga punya ya kitabnya, disebutkan bahwasanya kalau sampai seperti itu, sampai memberatkan, sampai kemudian dibikinkan makanan di dalamnya dengan agenda-agenda seperti itu masuk kategori bid'ah mungkaroh namanya. Istilahnya itu bid'ah yang mungkar. Itu padahal imam Imam yang siapa kita pakai namanya, Ustaz Bakar kan? Syata ini. Imam Syafi'i itu imam yang kita pakai kan Ustaz? Ya maksudnya imam yang di Indonesia ya. Mazhab yang kita pakai di Indonesia Ya, kan? ya. Ya, I'anatul Talibin itu sering dipakai di Indonesia, banyak dipakai di pesantren-pesantren. Gitu. Nah itu. Ketika kami konfirmasi pun berkenaan tentang masalah tahlilan ini kepada beberapa kiai lah katanya, mereka hanya menjawab, iya betul di I'anatul Talibin dikatakan seperti itu, tapi kan ini sudah jadi tradisi katanya, sudah jadi tradisi masyarakat, sehingga kami sulit untuk keluar dari tradisi itu, gitu kata para kiainya. Oke. Maksud saya adalah kenapa kiai nggak berikan edukasi aja gitu kan Iya. kepada masyarakatnya gitu. Jadi jangan dibiarkan terus menerus selama ratusan tahun tradisi tersebut dibiarkan gitu kan, sehingga malah dianggap sebagai sebuah kewajiban kan akhirnya oleh masyarakat itu. Sehingga di masyarakat itu kalau nggak lebih baik, apa namanya, bukan lebih baik ya, mereka lebih memilih untuk hadir tahlilan daripada sholat berjamaah Pak, karena kalau nggak hadir tahlilan itu akan diomongin jelek gitu. Oke. Begitu pula kalau nggak ngadain tahlilan itu pasti keluarga mayit akan Betul. diomongin jelek gitu. Betul. Masa orang dikuburin kayak nguburin kucing kan gitu Iya, kalimatnya. iya. Jadi tidak ada agenda tahlilan atau apa segala macam gitu Ini kan. kejadian Nah sama- inilah yang menjadi Kejadian sama Ana nih Ustaz. problema gitu. Saya sudah 3 kali. Pertama, bapak saya meninggal. Cuman bapak saya meninggal, ibu masih ada. Jadi ibu nggak enak sama tetangga-tetangga. Akhirnya ngadain. Iya, Terus iya. kejadian lagi, Nah, ibu mertua saya meninggal. Terus ibu saya meninggal. Terus bapak mertua saya meninggal. Nah pas di ibu saya meninggal, itu saya sampai apa ya? Mana sih yang benar gitu ya? Sampai saya baca sejarah tentang semua anak-anak Rasulullah, bahkan anak Rasulullah yang laki-laki tuh yang Ibrahim sampai gerhana matahari apa gerhana matahari kalau nggak salah waktu itu ya. Itu juga nggak ngadain gitu. Sampai pahlawan Islam kayak semacam Hamzah kan ditusuk tuh sama Hindun tuh Ustaz, bahkan artinya jantungnya mau dimakan. Itu juga nggak ada.
Iya ya. Bahkan Ja'far bin Abi Thalib itu yang kita tahu semua, tangannya dipotong, kakinya dipotong tuh Ustaz, begitu sedihnya tuh. Itu apa ya? Jatuhnya ponakan Rasul itu. Itu nggak ada Iya. juga gitu ya. Tapi anehnya Iya. saya diminta sama DKM masjid di lingkungan saya. Pak Romli mau ngadain nggak gitu ya kan. Masalahnya ini dosa sama pahala nih masalahnya. Saya harus hati-hati ya kan. Tapi untungnya saya posisi ibu saya anak pertama, bapak saya anak pertama. Jadi dari keluarga dan saya anak pertama. Jadi suara saya agak didengar sama paman bibi saya gitu ya kan. Toh ahli waris juga jatuhnya kan kebetulan kita laki-laki semua tuh Ustaz. Jadi ngikutin gitu. Dan memang akhirnya kebetulan juga istri udah hijab pakai nikob lagi. Jadi pada sungkan kali itu tetangga gitu ya. Mungkin ini aliran apa sih ini nggak pakai tahlilan. Tapi kan kita cari ridhonya Allah ya Ustaz, supaya kita dapetin paling enggak jangan sampai buat susah yang meninggal gitu kan, diratapin tadi. Iya betul. Makan-makan aja di kita, kasihan yang ahli mayitnya. Dan konsepnya juga terbalik. Harusnya kan sebagaimana yang katakan Rasul, isna'u li ahli Ja'far ta'aman. Buatkanlah makanan untuk Ja'far, untuk keluarga Ja'far, gitu kan kata Rasul. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Fa innahu atahum man yushghiluhum, karena telah datang kepada mereka yang membuat mereka tersibukkan, yaitu adanya ajalnya Ja'far, kematian Ja'far. Kan keluarga Ja'far ini tersibukkan kan dengan kematian Ja'far ini. Nah, bikinkan makanan buat mereka. Ya, mereka itu boro-boro harus nyiapin makanan untuk yang hadir. Justru harusnya yang hadir itu bawa makanan. Kasih makan buat keluarga Ja'far ya. Bukan keluarga Ja'far kasih makanan. Sama bukan keluarga Ja'far yang ngasih makan mereka. Bukan. Nah, harusnya kita yang ngasih makanan. Entah itu makanan jadi, entah itu makanan pokok, entah itu apa, sumber makanan atau apa, mau beras kan, mau apa boleh kasih. Tapi jangan minta balikin, gitu. Maksudnya jangan ada kemudian besok-besok pakai kiris lagi makanannya kita bawa, gitu kan? Kayak kalian kan pakai kiris ya bayarnya. Baliknya besek gitu, ya kan? Bawa beras baliknya besek gitu loh. Biasanya kan begitu. Ya harusnya bawa beras ya udah kasih beras aja udah buat mereka. Atau kalau mau kasih uang. Kalau misalkan mau kasih makanan berupa makanan jadi siap makan, boleh kasih makan. Mau ayam mau apa kasih makanan. Jadi jangan sampai malah memberatkan yang punya kematian, yang sedang kesedihan ini gitu kan. Itu konsepnya begitu sebenarnya kalau di Islam tuh, bukan terbalik gitu. Kalau di kita tradisinya malah terbalik gitu. Tapi kan ini bahaya kan Ustaz nih, gitu. Kalau didiamkan generasi yang berikutnya bisa bahaya nih Ustaz kalau nggak dilurusin. Iya. Ini kan tanggung jawab itu. Kiai-kiai sekarang saja ketika kita sekarang aja ketika kita menyampaikan terkait dengan masalah ini gitu, itu sudah dituduh macam-macam kan begitu. Sudah dituduh Wahabi lah, dituduh apalah segala macam gitu kan. Kebayangkan berarti memang sudah sangat berakarnya tradisi tersebut dalam tengah masyarakat kita, sehingga butuh kepada edukasi yang lebih panjang dan intens, masif gitu kan. Ya mungkin ke depan makin modern, mungkin makin banyak juga generasi muda yang udah mulai melek gitu ya. Mungkin saja mudah-mudahan gitu ya. Karena sekarang udah banyak yang orang-orang tua itu masukin ke pondok pesantren yang disebutnya salafi gitu. Maksudnya sebenarnya bukan salafi, sebenarnya ikutin Islam yang benar. Islam yang gimana sih? Ikutin cara Rasul itu gimana sih gitu kan? Ibadahnya saya aja masih belajar terus gitu ya kan. Takut salah nih. Gitu. Oke. Iya betul. Jadi istilahnya ya supaya tadi supaya benar-benar ittiba gitu kan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kawan Ustaz, ini mengenai yang ittiba tadi nih Ustaz, bukannya sholat sunnah itu munfarid ya Ustaz? Kecuali sholat sunnah yang emang yang sudah diajarkan yang oleh Rasul, yang tidak sunnah seperti sholat istisqa, sholat apalagi gerhana gitu ya kan. Tapi kalau sholat sunnah kayak tahajud gitu, istikharah,
Apalagi sholat witir gitu. Itu bukannya Duha, fard ya ya. Ustaz? Heeh. Termasuk sholat tarawih nih saya nanya nih Ustaz nih. Itu sebenarnya harus jamaah apa munfarid yang benernya tuh Ustaz? Baik, untuk beberapa sholat malam itu ada yang jamaah seperti tarawih itu jamaah. Hmm. Karena pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, walaupun itu cuma 3 malam karena Ya, khawatir dianggap kewajiban ya. ya, ya, ya. Nah itu berarti Rasul mencontohkan berjamaah untuk tarawih gitu kan. Mm-mm. Kemudian selanjutnya adalah di masa Umar bin Khattab juga dijadikan Oke. satu jamaah kan untuk sholat tarawih. Berarti kan itu sunnahnya Rasul dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Berarti kan Oke. berjamaah itu dianjurkan Hmm. untuk sholat tarawih. Ya. Tapi ada sholat sunnah yang memang tidak dianjurkan berjamaah, bahkan tidak disyariatkan Ya, berjamaah. ya. Seperti sholat malam biasa itu pada asalnya munfarid, tidak berjamaah, kecuali tanpa janjian sebelumnya tiba-tiba ada yang ikut untuk berjamaah dengan kita, maka Oke. silakan boleh berjamaah. Hmm. Seperti terjadi di masa Rasulullah dengan Ibnu Abbas. Rasulullah pernah bukan pernah lagi ya, ketika menginap di rumah istrinya Maimunah, namanya Maimunah, salah satu istrinya. Maimunah ini kan bibinya siapa namanya, Ibnu Abbas gitu ya. Ya. Nah, jadi Rasulullah sholat di rumah Maimunah, Ibnu Abbas waktu itu nginapnya di sana di rumah Maimunah. Kemudian Ibnu Abbas ikutan bermakmum di belakang Rasulullah, di pinggirnya Rasulullah SAW bermakmum ketika Rasul sholat malam. Maka Rasulullah SAW membiarkan, mengiyahkan gitu, seperti itu. Berarti menunjukkan boleh sholat malam itu berjamaah asal tidak janjian gitu. Oh begitu Tidak Ustaz. janjian. Kalau misalnya suami istri ini, Abi kita tahajud malam yuk. Itu gimana Ustaz? Saya sempat bilang sih, Makanya itu kan tidak- sholat sunnah itu munfarid gitu. Tapi gimana tuh kalau yang tahajud barengan gitu? Nggak masalah, itu boleh. itu mah ada dalilnya, terkait suami istri ada dalilnya. Oh oke, suami istri boleh. Terkait suami istri ada dalilnya. Jadi rahimallahu imra'an ya, qama min naumihi, semoga Allah SWT merahmati seseorang ya, dia bangun dari tidurnya, summa shalat, kemudian dia pun salat. Setelah itu dia bangunkan pasangannya Ya. ya, ketika tidak bisa bangun diperciki oleh dia supaya bangun. Kemudian mereka pun sholat gitu, Ya, ya. sehingga Allah merahmati keduanya. Nah, ini ada dalilnya. Kalau itu mah ada dalilnya suami istri mah. Tapi kan nggak ada Gitu. perintah Ini jamaah mah kalau- di hadis itu nggak ada perintah Memang jamaah. tidak. Gitu. Memang tidak disebutkan secara eksplisit Iya, betul. tentang jamaahnya ya. Cuman secara kelaziman biasanya itu berjamaah kalau suami istri itu. Dia udah bangun Jadi berdua, para bisa nggak ulama bareng itu gitu. biasanya begitu ya. Dan itu terjadi di praktek para salaf, para pendahulu, mereka berjamaah suami istri itu. Sehingga kalau suami istri memang ada dalilnya dan ada prakteknya dari para ulama terdahulu gitu ya, dari kalangan para sahabat, para tabiin gitu kan. Nah demikian. Sementara kalau yang sifatnya memasyarakat, ya istilahnya dengan tetangga, dengan ya di masjid lah gitu kan. Nah, janjian kita sholat tahajud yuk berjamaah nanti malam. Nah ini nggak boleh. Oh iya sering juga tuh gitu Ustaz. Janjian ya jam 12 malam kita biasanya Ramadan tuh kita Janjian sholat yuk tahajud di ya. masjid. Ini saya Nggak takutnya usah. ini nambah-nambah hal yang baru lagi nih gitu. Iya betul. Betul ya. Kalau janjian seperti itu jangan. Nggak boleh. Kalau kata para ulama, kalau janjian kayak gitu yang melibatkan orang banyak ya di masjid seperti itu misalkan, ini dianggapnya sesuatu yang baru ya. Tapi dilakukan di Karena Rasul tidak. dilakukan di sana juga Ustaz. Waktu saya umroh. Di mana di? Jangan sebut nama negara Oh, itu Ustaz, bukan ya. salat. Jangan sebut nama Itu negara, bukan Ustaz. salat. Itu bukan salat malam, itu mah tarawih yang di kloter kedua itu mah. Oh itu boleh kalau begitu Ustaz. Bukan Iya boleh kan. terawih kalau Mereka tadi itu kan ada yang ba'da Isya di awal waktu, Oh. di awal, maksudnya setelah Isya kan langsung. Heeh. Ada juga nanti di malam hari, jadi 2 kloter. Terus Itu kalau 2 misalnya jamaah yang kloter berbeda. pertama terus nambah lagi kloter kedua boleh? Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. ya. Kan salat tarawih itu sebenarnya nggak ada batasan Nggak ada batasan, rakaat, ya? Pak. Sama Oke. seperti salat malam. Oke. Gitu. Terakhir Yang Ustaz. penting nanti ditutup dengan witir gitu. Yang penting nanti ditutup dengan witir gitu. Terakhir Ustaz, sholat tarawih itu kan kalau hitungan persen ya,
kan Rasulullah ngajarinnya cuma 3 hari per 2 hari ya gitu. Sisanya kan di rumah Ustaz. Nah, yang lebih afdol gimana sih Ustaz? Ya, Tarawih jamaah yang atau lebih tarawih di afdol, rumah? yang lebih afdol itu adalah dengan jamaah. Karena ada hadis lain yang menyebutkan man shalla man Oh shalla iya 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 iya. yakni man shalla ma'al imami bersama dengan imam, ya, hatta akhirnya sampai akhirnya seperti itu, kutiba lahu sholatal lail, Oke. apa namanya itu, kutiba lahu lailatan tamatan gitu kan. Maka kata Nabi SAW, siapa yang sholat sampai akhir bersama imam, sholat malam maksudnya, sholat taraweh gitu kan, sampai witir, sampai bersama imam gitu, maka akan dituliskan baginya ibadah semalam suntuk kan, kata Nabi SAW. Oh iya iya iya. Nah itu kan dalil yang menunjukkan berarti yang lebih utama adalah dengan jamaah. Cuman Rasul cuma mencontohkan 3 kali itu supaya tidak dianggap sebagai sebuah kewajiban, Oh, karena biar ringan gitu loh. Karena ada Karena tidak semua orang bisa setiap malam kan. Ada di antara mereka yang harus shift malam kerja gitu kan. Oke. Ada di antara mereka yang iya, Rasul tahu ke depan umatnya ini berbagai macam profesi, berbagai macam ya kan. Umatnya ini berbagai macam udzur yang menghadang yang mereka hadapi gitu kan. Sehingga Rasul SAW itu sengaja kadang meringankan supaya apa? Supaya jadi keringanan bagi umatnya, supaya tidak jadi kewajiban seperti itu. Ketika ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, ketika Rasul menjelaskan tentang kewajiban haji, kemudian ada sahabat yang bertanya tentang, ya Rasulullah, apakah itu tiap tahun? Rasul nggak jawab. Sampai 3 kali diulang pertanyaannya, Rasul nggak jawab. Baru kemudian terakhir beliau menjawab. Kata Nabi SAW, sekali seumur hidup, gitu kan, udah cukup, gitu kan. Kenapa aku tidak jawab? Kata Nabi, aku khawatir kalau aku jawab nanti turun ayat. Akan jadi berat bagi kalian kalau ternyata ayatnya turun mewajibkan kalian tiap tahun, gitu kan. Jatuh miskin gitu. Atau Iya kan? ke Makanya Nabi sengaja nggak jawab, gitu. Sengaja nggak jawab karena khawatir Nabi itu, khawatir nanti turun ayat, gitu. Karena seakan-akan yang bertanya ini ingin dapat jawaban wajib gitu, atau ini setiap tahun. Maka Nabi nggak jawab, sengaja nggak Sebenarnya jawab sih gitu. Nanti, enak tinggalnya di Mekah kita. iya gitu kan. 8-9 jam. Nabi tahu nanti ke depan Nabi udah dikasih tahu tentang keadaan umatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, akan seperti apa gitu kan. Umatnya ini ada yang cuma 1/10 ibadahnya itu, umatnya ini ada yang cuma 1/20, ada yang 1/50, dan sebagainya. Karena ada yang Jadi berpendapat beragam gitu. kan kalau jamaah kalau taraweh jamaah itu kan mengikuti sahabat. Kalau Rasul kan sebenarnya 3, itu pun nggak ngajak-ngajak, Rasul diem aja, tiba-tiba diikutin sama jamaah. Nah malah lebih ikut Rasul, lebih ikut sahabat gitu. Ternyata ada hadis lain. Iya, itu Rasul ada 2 tadi ya. sedang meringankan. Iya, Rasul sedang meringankan supaya umatnya tidak berat nanti. Oke, Ustaz, udah masuk Isya nih. Kita lanjut lagi di kemudian hari. Sebenarnya kalau disuruh nanya sih, saya mau nanya dulu. Ada banyak pertanyaan. Insya Allah minggu depan lagi ya Ustaz ya, Jumat Sabtu lagi Ustaz ya. Nanti kita berkabar. Mudah-mudahan insyaallah. Yakin fillah, jazakumullah wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal-amal kita di akhirat. Wa kullu haqqin rabbikum fa man syaa falimin wa man syaa falyakfur. Semua yang benar datang dari Allah. Barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Tapi tentu saja semua akan diminta tanggung jawabnya. Semua ada masa berlakunya. Kuluman Ali Evan semua akan binasa, dan sabda Rasul kita umur kita tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja. Maka hisabkan diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang berlipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran, jazakallah wabarakatuh. khair Ustaz.